Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di analisa trading harian kita pada hari ini di penghujung bulan Agustus tahun 2022, tanggal 31 Agustus. Trader semuanya, seperti biasa saya akan membawakan analisa trading harian kita pada hari ini, dan di setiap analisa harian ini saya akan membawakan sedikit tema yang akan saya angkat, di mana tema ini sangat berpengaruh terhadap mempunyai hubungan sebab akibat, ya, simbiosis mutualisme dengan apa yang terjadi pada pasar trading, pasar forex kita pada hari ini dan minggu ini. Kita akan membahas tema hari ini adalah tentang apakah emas akan semakin terperosok, ya, menjelang fundamental yang akan dikeluarkan pada minggu ini. Nah, ini dia. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana saya akan mencoba membahasnya dengan para trader semuanya di Indonesia, rekan-rekan trader, karena saya melihat bahwa emas atau gold pada kesempatan kali ini dia benar-benar mengalami suatu tendensi di mana semakin mengalami pelemahan. Apakah dia bisa melemah sampai minimal di 1691, walaupun menurut saya ini terlalu tinggi ini sebenarnya. 1697 menurut saya ini terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu rendah. Tapi apakah minimal dia bisa mencapai di level sini? Level oke, taruhlah di sini. Nah, 1705, 1700 lah. 1705, ya 1700. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan karena pada minggu ini banyak sekali berita ekonomi tendensi yang benar-benar membuat ada sedikit bisa menjadi sedikit alasan tentang pergerakan yang akan terjadi. Ini dia, ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Trader bisa lihat bahwa hari ini tendensi ekonomi yang terjadi mulai dari kemarin, kepercayaan konsumen Amerika, ya, ini naik. Ini kenapa kemarin yang tadinya selama pasar Asia dan Eropa, ya, mata-mata uang lainnya turun, terutama indeks dolar Amerika, tapi menjelang masuk pasar Amerika kepercayaan konsumen membaik, wah dia naik. Ini semakin membuat terperosok emas. Nah, nanti trader bisa lihat juga nanti pada 1455, ya, di sini dikit lagi, ya. Nanti akan ada peringkat tingkat pengangguran Jerman. Apakah ini dia bisa mempengaruhi terhadap dolar Amerika sehingga bisa mempengaruhi terhadap gold? Kita lihat. Nanti trader bisa lihat juga pada hari ini ada pengangguran, perubahan tenaga kerja non pertanian. Ini sangat benar-benar sangat diperhatikan trader semuanya. Harus diperhatikan, ya. Setiap berita yang mempengaruhi dolar harus diperhatikan oleh kita semua karena dia punya ketergantungan dan dia punya alasan untuk mempengaruhi arah pergerakan emas. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Harap dan harap diperhatikan, ya. Kita bisa lihat di sini trader semuanya bahwa kita bisa lihat, saya balik dulu ke platform. Kita bisa lihat bahwa, ya, harga emas tertekan dalam posisi terendah bulanan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika. Inilah yang menyebabkan di saat kenaikan imbal hasil obligasi Amerika membuat harga emas tertekan, ya. Walaupun kalau kita lihat kemarin dolar, ya, dolar sempat menurun, ya. Dolar sempat menurun, tapi pembalikan arah naik lagi. Nah, ini sekarang, ya, sekarang trader bisa lihat walaupun dolar agak sedikit mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat di sini gold pun juga mengikuti penurunan ini. Nah, biasanya kalau dolar menurun, goldnya naik, tapi ini sama-sama menurun. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada sedikit efek yang terjadi, ya. Efek yang terjadi karena emas ini benar-benar dia dibebani oleh pergerakan serta pernyataan dari Europe Central Bank, di mana Europe Central Bank juga akan melakukan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 basic point. Dan kenaikan itu paling cepat dalam minggu depan. Nah, kenapa? Karena zona euro
Negara-negara di Euro juga berjuang untuk melawan rekor inflasi yang terjadi. Ini dia. Ini adalah sebuah isyarat bahwa tidak tertutup kemungkinan gold ini akan menurun. Tidak tertutup kemungkinan. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini selama dia belum menyentuh titik support, di sini dia akan terus melakukan pergerakan turun, trader. Kita lihat tendensinya. Kita lihat arahnya naik, turun, naik, turun. Nah, apakah dia bisa sampai ke 1705? Atau mungkin 1697 pada nanti hari Jumat kemarin di saat non-farm payroll dinyatakan? Oke, kemungkinan hari ini turun. Mungkin besok bisa naik. Ya, besok hari Kamis ya. Tapi nanti hari Jumat tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun lagi. Atau mungkin besok turun lagi, hari Jumat agak sedikit melakukan kenaikan. Ya. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Tendensi-tendensi ini harap diperhatikan, ya. Harap diperhatikan. Emas ini sangat juga akan berpengaruh juga terhadap informasi yang terjadi pada hari ini, terutama saya udah bilang Central Bank Amerika udah tentu The Fed menaikkan 75. IBS juga, ECB juga menaikkan 75 BP. Nah, ini pertempuran dua ini menyebabkan pergerakan emas ini punya nilai di mana tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penurunan. Oleh karena itu trader harap diperhatikan dan harap diperhatikan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa di mana banyak sekali hari Rabu, hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat, 3 hari ke depan adalah hari-hari yang sangat krusial dalam pergerakan pasar dimanapun, terutama pasar gold. Ya. Oleh karena itu, harap sekali lagi diperhatikan oleh para trader semuanya bahwa apa yang terjadi ini harus benar-benar diperhatikan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa gold ini bisa semakin tertekan sehingga menjadi puncak penurunan pada bulan Agustus ini. Oke, kita akan lihat di sini bahwa dia kalau sudah turun dia akan naik lagi. Lihat aja, naik turun, naik sedikit turun, ya. Nanti setelah itu naik lagi. Apakah nanti kenaikannya setelah non-farm payroll dilakukan? Ini adalah pertanyaan yang benar-benar bisa kita pecahkan setelah kita melihat arah pergerakan pasar pada minggu ini. Oleh karena itu trader tetap beranalisa dan tetap beranalisa. Gunakan analisa fundamental untuk bisa mengetahui arah pergerakan ke depan dan gunakan analisa teknikal untuk mengambil posisi dalam trading para trader semuanya. Demikianlah tema kita pada hari ini. Sekarang saatnya kita akan coba masuk ke analisa harian kita, teknikal kita. Seperti biasa, trader semuanya. Kita akan mulai dengan indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan indeks dolar Amerika? Trader semuanya. Indeks dolar Amerika seperti biasa kita mulai bahwa indeks dolar Amerika dibuka di mana hari ini sedikit mengalami penurunan. Setelah kemarin tendensinya sangat tinggi, pembalikan arah di pasar Amerika membuat dia sempat sampai ke 1.9 ya, 1. berapa ini? 1.8 lah ya, 1.9. Tapi akhirnya terjadi penurunan dan hari ini penurunannya masuk di sekitar 109 sampai sekarang 108. Tendensi penurunan pada hari ini sangat kuat, tapi kita tidak tahu nanti masuk di pasar Amerika seperti kayak gimana. Anggaplah penurunan yang akan terjadi pada hari ini. Oleh karena itu trader bisa lihat di sini bahwa penurunan yang terjadi harap diperhatikan. Kalaupun kenaikan yang terjadi, dia akan mencoba sampai ke 108.752. Tapi kalau penurunan ini memang benar-benar dahsyat, harap diperhatikan bahwa penurunan ini dia bisa terjadi sampai di level yang paling rendah di 108. Tapi kalau menurut analisa saya, sekarang ini kemungkinan besar dia mungkin sekarang dia agak sedikit koreksi ya, sampai 108.610 ya, 108.610. Tapi setelah itu dia akan mencoba untuk melakukan kenaikan, dan kenaikan dia itu menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan kenaikan dia itu sampai di 108.752. Oleh karena itu saya sih memberikan analisa saya bilang bahwa nanti dia coba akan berada di sekitar ini aja dulu sampai masuk di pasar Amerika nanti. 108.540 sampai 108.752. Ingat, nanti akan ada berita. 45 menit lagi.
Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan ya. Harap 53 menit lagi akan ada berita yang sangat luar biasa, oleh karena itu harap diperhatikan. Oke trader, sekarang kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD pada hari ini? Untuk pergerakan dari Euro USD bisa sangat jelas lihat bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini sangat jelas dengan adanya penurunan, artinya membuat kenaikan yang pada Euro USD ya. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya, pola kenaikannya. Kita bisa lihat sekarang setelah dia turun sampai di level sini, kita akan lihat apakah dia bisa menembus sampai di level 1.00092. Makanya kalau saya bilangnya sih dia masih ada punya kemungkinan dia turun sampai 1.0082. Oleh karena itu kita akan lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Apalagi 1 jam lagi ada news. Saya masih berpikir bahwa kalaupun dia turun, kemungkinan dia turun itu sampai di level 1.00072 ya. Dan kalau memang berita yang akan menunjang arah pergerakan ya, artinya dia akan bisa naik minimal sampai di 100. Nah, ini dia. Minimal sampai di sini ya. Ini karena ini hari ini news paling banyak nih. 1.00358. Nah, oleh karena itu trader, saya jujur ya harap diperhatikan di area ini nih, untuk awal ini. Nah, ini untuk awal ini dulu ya sampai masuk news nih. Nah, harap diperhatikan. Walaupun kalau memang terjadi penurunan dia bisa sampai di 1.00010. Tapi kalau kenaikan saya masih tetap berasumsi bahwa kenaikan dia masih bisa terjadi untuk sementara di 1.00255 dan dia akan melanjutkan kenaikan sampai di posisi sini. Ya, 1.00451 dengan puncak tertinggi kenaikan adalah di 1.00543. Harap diperhatikan, ini dia nih, ini puncak kenaikannya nih. Puncaknya akan terjadi 524. Ini puncaknya di sini. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, kita sekarang masuk di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar hari ini? Trader semuanya, pergerakan pound sterling angkel saham dolar, trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling angkel saham dolar pergerakannya pada prinsipnya agak sedikit sama dengan euro angkel saham dolar, di mana akibat penurunan membuat kenaikan. Tapi kenaikan dari angkel saham dolar ini GBP sangat luar biasa dan bisa dilihat dengan jelas jika dibandingkan dengan yang terjadi pada mata uang euro ya. Nah, ini bisa lihat. Saya bisa lihat dengan jelas bahwa dia sudah menyentuh level di sini ya. Setelah dia akan penurunan. Tapi menurut analisa saya, dia masih bisa naik lagi sampai di level paling tertingginya di sini. 1.17042. Oleh karena itu apabila terjadi penurunan, saya berestimasi dia akan turun sampai di level sini. 1.16549. Oleh karena itu harap diperhatikan arah pergerakannya. Ya, dia akan bergerak di sekitaran sini. 1.17042 sampai 1.16549. Itulah pound sterling angkel saham dolar yang akan terjadi. Sekarang dia akan turun ini. Tapi saya bilang hati-hati, dia akan mencoba naik dulu di 1.1656907 di sini. Setelah itu dia akan coba naik lagi ke atas. Tapi kalau udah naik di sini titik tertinggi, jadi dia akan turun dan penurunan paling terendah dia di 1.16549. Oke, kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Terakhir semuanya, untuk pergerakan gold sudah sangat jelas di sini bahwa gold hari ini agak mungkin mengalami penurunan. Dia melanjutkan penurunan lagi dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dia pada hari ini. Sudah sangat jelas ini bahwa pergerakan gold, oke, ini dia masih mencoba mengalami penurunan ya. Menurut saya penurunan dia itu, penurunan dia itu sekarang itu kalaupun terendah sekali dia akan sampai di 1719. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari gold ini sebenarnya hari ini agak sedikit malu-malu sih sebenarnya. Dan kalau saya lihat arah pergerakannya dari 1725 sampai di sini. Ya, 1719. Tapi apabila terjadi penurunan, artinya saya bisa bilang ya di sinilah titik paling terendah dia, penurunan dia di 1716. Ini adalah titik terendah yang bisa dicapai ya.
Tapi menurut saya setelah ini dia naik dulu, setelah itu naik baru dia turun lagi, ya. Dia masih bisa seperti kayak gitu. Oke, selanjutnya Bitcoin trader. Untuk Bitcoin sudah sangat jelas Bapak Ibu semuanya bahwa pergerakan dari Bitcoin hari ini, ya, Bitcoin tendensinya sangat luar biasa buy, bullish, dengan rentang dari 19.768 sampai 20.441. Dan kalau saya lihat di sini, kemungkinan saat ini dia akan mengalami penurunan. Penurunan dia yang paling terendah yang masuk dalam logika saya adalah di 20.117. Oleh karena itu, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa arah pergerakan dari Bitcoin itu di sekitaran sini aja sebenarnya. 20.117 sampai 20.441. Itu adalah pergerakan dari Bitcoin. Oke, trader semuanya, ya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan masukan terhadap trading yang dilakukan oleh kita semuanya. Akhir kata saya akan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan dan analisa-analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.